wabarakatuh. Saya Hanifah Raskia, motivator Bimba IUL unit Kampung Baru. Saya akan menjawab soal tugas video 1 program kebimbaan. Nomor 1, filosofi dari kata bimba itu sendiri adalah lahir dari tujuan hidup setiap manusia, dan tujuan utama hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan. Salah satu kunci utama untuk meraih kebahagiaan itu dengan cara belajar atau menjadi seorang pembelajar agar tumbuh karakter minat belajarnya, itu melalui proses bimbingan minat belajar yang dirumuskan dengan kata bimba. Nomor 2, konsep kebahagiaan sejati adalah bahagia yang harus dirasakan oleh setiap manusia secepatnya dan selamanya. Bahagia tidak berwujud dan hanya ada di dalam hati. Saat kita telah merasakan bahagia, dampaknya hidup kita akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Yang ketiga, konsep dari beriman, berbuat baik, dan belajar, yaitu beriman adalah menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Artinya tidak bergantung kepada siapapun atau apapun kecuali kepada diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang bersyukur dan membuat apa yang kita lakukan tidak akan merasa berat. Berbuat baik itu sendiri, yaitu untuk berbuat baik itu sendiri ada 2 syarat, yaitu niat yang ikhlas dan bermanfaat untuk orang lain, serta yang dilakukan dengan cara yang diridhoi Allah. Belajar itu sendiri artinya kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang pembelajar itu harus mempunyai kesadaran untuk mau memperbaiki diri. Pembelajar akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidupnya menjadi lebih nyaman dan bahagia. Yang kelima, 7 tahapan belajar, yaitu tahapan-tahapan ini tidak hanya mencakup sebagai aspek kognitif, tapi juga aspek sosial, emosional, dan fisik anak-anak. Berikut adalah ringkasan dari 7 tahapan belajar di Bimba IUL. Yang pertama yaitu menjelajah atau exploring. Tahap ini mengajak anak untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Anak diajak untuk mengenal berbagai objek, bentuk, warna, dan suara melalui pengalaman langsung. Bermain atau playing. Bermain merupakan kegiatan utama dalam pembelajaran di Bimba IUL. Anak belajar melalui permainan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan motorik, sosial, dan kognitif mereka. Bernyanyi atau singing, yaitu musik dan lagu yang digunakan sebagai alat untuk mengajar dan merangsang perkembangan bahasa anak-anak melalui bernyanyi. Bernyanyi, anak-anak memperkuat koneksi antara suara dengan kata-kata serta mengembangkan keterampilan sosial saat bernyanyi bersama. Keempat, menggambar atau drawing. Kreativitas anak-anak didorong melalui kegiatan menggambar. Mereka belajar untuk mengendalikan alat tulis dan mengungkapkan ide serta perasaan mereka melalui gambar-gambar yang mereka buat. Yang keenam adalah menulis atau writing. Tahap awal menulis mengenalkan anak-anak pada huruf, membentuk pola tulisan, dan mengembangkan keterampilan menulis dasar. Ini membantu mereka memahami fungsi tulisan dan mengasah keterampilan motorik halus. Yang ketujuh, membaca atau reading. Pembelajaran membaca dimulai dengan mengenalkan anak-anak pada huruf, suku kata, dan kata-kata sederhana. Mereka belajar menghubungkan suara dengan huruf, memahami makna kata-kata, serta membangun keterampilan membaca yang lebih maju. 7 tahapan ini didesain untuk membantu anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan dan alami, serta membangun dasar-dasar penting dalam perkembangan mereka. Pendekatan di Bimba IUL menekankan pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengajarkan anak-anak dengan cara interaktif dan menarik sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Yang keenam, konsep paradigma Bimba. Konsep dari paradigma itu sendiri adalah pengertian dari paradigma adalah cara pandang terhadap sesuatu yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar untuk menyikapi sesuatu. Sedangkan paradigma Bimba adalah proses membimbing minat baca dan belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak-anak. Nomor 7, apakah sudah menerapkan paradigma Bimba? Sudah. Selama membimbakan selalu berparadigma Bimba karena itu merupakan dasar dari tercapainya tumbuhnya minat baca dan minat belajar anak sejak dini.
Nomor 8, perbedaan membimbangkan dan mengajarkan membaca, yaitu membimbangkan merupakan kegiatan untuk menumbuhkan minat belajar pada anak, serta sedangkan mengajarkan itu ialah kegiatan mengajari membaca yang berpatokan pada hasil, bukan pada proses. Terima kasih.